Berjumpa lagi dengan saya Inyoman Yuga Setiawan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir dari mata kuliah pemrograman PHP, di mana yaitu membuat sebuah website dari tempat magang saya sendiri, yaitu di perusahaan instansi, yaitu Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung. Ini merupakan tampilan utama dari website B4T. Tampilan utamanya terdapat ini fitur-fiturnya. Kemudian di sini terdapat menu profil yang terdiri dari submenu tentang sejarah, visi misi. Nah, di sini terdapat lokasi dari B4T ini dengan pemanggilan Google Map. Kemudian terdapat fasilitas, ini merupakan submenu dari fasilitas. Kemudian dapat organisasi menampilkan ini struktur organisasi dan nama-nama dari kepala-kepala di B4T, jabatan, alamat, dan foto-fotonya. Yang dapat job desk atau tugas-tugas divisi pada jabatan-jabatan yang terdapat pada B4T. Selanjutnya di sini terdapat menu galeri. Di sini galeri menampilkan pertama kali album-album, foto galeri. Di sini dapat dipilih satu album, misalkan saya pilih satu album, akan menampilkan foto-foto pada album yang tadi saya klik, yaitu album Kerja Bakti. Di sini untuk memperbesarnya apa diklik seperti itu. Nah, di sini juga terdapat tampilan dari anggota yang sudah terregistrasi dari admin. Sini juga terdapat tampilan berita dari B4T. Sini dapat diklik untuk melihat detail dari berita seperti ini. Ini juga dapat dilakukan komentar berita yang pada form yang telah disediakan di sini. Nah, di sini juga terdapat menu kontak kami seperti ini tampilannya. Di sini dapat memberi kritik atau saran atau pesan dengan pada form yang telah tersedia pada website ini, kode captcha-nya. Nah, di sini juga terdapat pada sidebar kanan ada cari anggota, login anggota. Di sini ada menampilkan jurnal ini dapat dilihat secara detail dengan klik more seperti itu. Dan ini merupakan slide dari berita B4T, berita terbaru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi admin. Ini merupakan tampilan utama admin. Sebelum masuk ke administrator harus melakukan login dulu. Misalkan saya akan login dengan username admin. Nah, ini merupakan tampilan awal dari halaman administrator. Administrator dapat melakukan manipulasi data pada database dengan mengklik salah satu menu pada sidebar kiri seperti ini. Menu-menunya data admin, data anggota, data album, foto, data profil, fasilitas, jurnal, divisi, berita juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu manipulasi data. Misalkan saya akan jelaskan yaitu pada data foto, agar di sini terdapat yaitu proses upload file seperti itu. Misalkan melakukan tambah pilih album apa, misalkan pada album Kerja Bakti, tambahnya misalkan galeri 1 saya akan isi. Kemudian browse image, misalkan saya masukkan image ini, kemudian simpan. Nah, maka di sini dapat dilihat halaman terakhir. Ini dia Kerja Bakti. Ini juga dapat diedit dengan mengklik icon edit seperti ini. Nah, saya galeri 1 edit, saya edit titlenya update. Nah, update berhasil, dapat dilihat hasilnya, yaitu nah ini dia galeri edit 1, ini image-nya. Kemudian ini juga dapat dihapus dan mengklik button hapus ini, kemudian klik OK. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana coding dari manipulasi data galeri ini. Nah, di sini dapat dilihat ini merupakan tampilan dari coding untuk menampilkan data galeri, di mana ini merupakan query-nya dapat dilihat yaitu seperti ini, select galeri. Sini saya menggunakan SQL inner join. Kenapa menggunakan inner join? Karena terdapat foreign key pada album, yaitu album di sini pada saat memilih ini kan terdapat
album di sini. Makanya saya menggunakan SQL Inner Join atau dengan foreign key. Ini menampilkan data-datanya di perintahnya sdata. Sebelum itu aku perintah MySQL fetch string. Nah, selanjutnya ketika administrator melakukan tambah ini akan muncul halaman tambah galeri foto. Tambah galeri foto dapat dilihat di sini kodenya, yaitu ini merupakan tambah galeri, cuman menampilkan POM saja, yaitu POM galeri. Namun di sini ini merupakan tampilan dari pilih album. Ini mengambil dari album, database album. Nah, dapat dilihat databasenya di sini. Saya menggunakan 12 tabel dengan nama tabel db2bus. Ini merupakan tabelnya pada databasenya. Nah, selanjutnya untuk melakukan proses simpan pada POM ini, POM tambah galeri ini, aksinya akan mengacu ke aksi.php. Ini merupakan aksinya, dapat dilihat di sini proses perintahnya galeri, yaitu pada tambah galeri. Coba akan saya cari dulu. Nah, ini merupakan aksi dari tambah galeri, dimana pertama itu nama file, ini merupakan nama file, ini lokasi file. Selanjutnya di sini ini merupakan ekstensi yang diizinkan untuk menyimpan ke database. Nah, selanjutnya di sini ini merupakan proses untuk meresize suatu image. Kemudian selanjutnya ini merupakan perintah insert ke database. Ini upload file ke folder upload foto. Ini filenya, dapat dilihat foldernya di sini. Pada admin, yaitu pada folder uploads foto. Nah, akan tersimpan pada folder ini. Nah, ini namanya akan menggunakan perpaduan time. Seperti ini perintahnya. Ini new file, ini ada fungsi time dan str replace, itu nama filenya. Nama file yang spasi diubah menjadi tanda underscore, seperti itu. Nah, ketika admin melakukan edit ini, klik edit, ini akan menampilkan page ubah galeri foto, dimana tampilannya kodenya akan saya jelaskan di sini. Nah, seperti ini merupakan edit galeri foto. Galeri foto ini akan menyelek ke database galeri berdasarkan galeri ID, kemudian akan ditampilkan pada ini merupakan text field ini combo box. Ini dia diisi value-nya ini value dari data komponya. Nah, selanjutnya setelah itu akan menuju ke proses edit galeri, yaitu query edit galeri ke aksi.php kembali. Ini merupakan edit galeri. Nah, selanjutnya juga untuk mengisi nama file, lokasi file. Selanjutnya ini merupakan seperti tadi ekstensi yang diizinkan. Selanjutnya akan diupdate galeri berdasarkan dari POM yang di set di POM ini, maksudnya text field ini. Kemudian akan diupdate secara otomatis, ini tabel nama tabelnya. Kemudian akan dilakukan unlink upload foto image yang sebelum dirubah dan dilakukan zip upload foto nama file. Ini merupakan folder root gambarnya tersimpan, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika admin menekan tombol delete seperti ini, delete misalkan seperti itu, oke, melakukan delete. Di sini perintahnya akan melakukan sebelumnya akan melakukan select dulu berdasarkan ID untuk unlink folder upload foto, kemudian di delete galeri fotonya berdasarkan ID yang dikirim dari konten. Nah, seperti itu.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana proses send mail di sini pada website saya. Di sini pada registrasi data anggota ini akan melakukan send mail ke email tujuan seperti itu. Pada saat tambah, misalkan di sini saya akan meregistrasi satu anggota, misalkan namanya Inyoman Yoga, jabatannya apa, pelaksana seksi informasi. Kemudian di sini emailnya harus benar. Di sini akan dikirim ke email tujuan, misalkan email saya sendiri. Nah, kemudian username-nya apa, misalkan saya kasih username-nya anggota yoga sama passwordnya 123 misalkan. Dan setelah simpan, nah di sini dapat lihat datanya apakah sudah tersimpan. Nah, ini Nyoman Yoga dapat dilihat pelaksana sistem informasi. Ini akan password username-nya akan dikirim ke email tujuan. Nah, di sini coba saya akan cek emailnya apakah sudah masuk. Email saya tadi masukkan, ini dia emailnya sudah masuk. Nah, ini dia isi emailnya dari Balai BMPT Bandung, Hedo Nyoman Yoga. Anda sudah terdaftar. Nah, akan dikasih password yaitu username dan password. Username yang saya tadi masukkan yoga dan passwordnya 123. Ini juga akan dikasih link untuk masuk login anggota. Nah, dapat dilihat perintahnya di sini yaitu pada aksi di sini tambah admin, saya ditaruh di sini tambah anggota maksudnya. Nah, ini merupakan perintah dari send mail. Cukup sedikit di sini perintahnya dengan perintah fungsi mail, kemudian parameternya, tujuannya yaitu diambil dari ini, apa yang di post tadi diambil dari form, kemudian subjeknya, kemudian pesannya apa, pesannya diisi di sini, saya isi pesan-pesannya. Kemudian headernya juga saya ambil dari variabel ini, isinya yang sama seperti di sini. Nah, selanjutnya anggota akan bisa login setelah itu karena sudah diregistrasi dengan username yoga dan password 123. Cukup dengan mengklik ini aja akan dialihkan ke halaman website dari BMPT. Untuk melakukan login di sini di halaman login sidebar kanan, misalkan saya akan login yoga, passwordnya 123 seperti tadi yang dikirimkan di sini di email. Nah, ini akan terlihat di sini kalau sudah login. Di sini foto, kadang belum memasukkan foto. Nah, di sini ada out, ini tampilan utamanya. Nah, coba akan lihat di anggota di sini akan terdaftar yaitu anggota baru saya tadi daftarkan di administrator, ini Nyoman Yoga. Nah, Nyoman Yoga di sini dapat melakukan edit profil kalau sudah login. Nah, misalkan saya akan ubah foto, misalnya ubah foto, misalnya saya ini masukkan foto GIF. Nah, ini dia Nyoman Yoga, saya masukkan foto tadi. Di sini juga dapat dilakukan edit profil karena saya tadi registrasi cuma nama, jabatan sama email, username, password. Di sini alamat kelahiran, nomor HP dapat diedit dengan datanya sendiri, misalkan alamat di mana saya Bali apa, kemudian tanggal lahirnya misal sampel saja, ini nomor HP-nya apa, misalkan 1 misalkan. Nah, di sini simpan. Setelah itu akan disimpan ini alamat tadi, lahiran, nomor HP-nya juga.
Nah, di sini juga dapat dilakukan file. Pada file di sini kan bisa mengupload file apa, berupa file doc, PDF atau Excel. Misalkan saya akan masukkan file ini, nama filenya misalkan apa, laporan mingguan. Misalkan saya upload file di sini, misalkan saya upload file dan simpan, saya upload file PDF. Nah, ini dapat dilihat foldernya sudah diupload, juga dapat di-download dengan klik saja foldernya seperti ini download, filenya otomatis akan di-download seperti itu. Nah, kemudian pada anggota ini statusnya sudah login kan, anggota saya misalkan lihat anggota ini. Nah, di sini kan terdapat filenya juga, namun pada anggota lain akan tidak bisa melakukan manipulasi edit profil data. Ini juga ada filenya. Nah, ini dapat melakukan download filenya. Misalkan saya lakukan ini Excel, file Excel, ini ikonnya Excel, download seperti itu, ini akan di download. Nah, selanjutnya apabila di sini belum melakukan login, dia akan tidak melakukan tidak bisa melakukan download file. Itu perbedaan hak akses antara pengunjung biasa dengan login. Misalkan saya logout dulu, saya lagi ke halaman anggota. Nah, coba saya akses ini misalkan. Nah, di sini dapat melihat profilnya, dapat melihat filenya dengan klik menu file ini. Nah, ini akan tidak bisa di-download, cuman bisa dilihat saja. Nah, seperti itu penjelasan mengenai website dari saya, tugas besar PHP, pemrograman PHP. Semoga video ini bermanfaat di dalam proses pembelajaran. Terima kasih.